Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kepada Allah pagi yang berbahagia ini Allah pertemukan kita di salah satu rumah Allah, di salah satu taman surga. Bersama-sama kita tafaqquh fid din, talabul ilm, tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bahasan yang pertama, Al-Masailu Al-Arba'ah, 4 perkara yang wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Allah sebutkan di dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah, sesungguhnya wajib atas kita semuanya untuk mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilmu, yang pertama agar kita mempelajari ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Atsaniyatu al-amalu bihi, kewajiban yang kedua mengamalkan ilmu tersebut. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah kaji kewajiban yang pertama, yaitu kewajiban berilmu, mengenal Allah, mengenal Islam dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada kewajiban yang kedua, al-amalu bihi,
mengamalkan ilmu tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, qila fi bayanil ilaqah bainal ilmi wa al-amal, dikatakan bahwa hubungan antara ilmu dengan amal, ya, di mana kemarin kita pahami bersama ilmu adalah ma'rifatul haq bidalilihi. Ilmu adalah mengenal kebenaran dengan dalil-dalilnya. Mengenal atau mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya, itulah yang disebut dengan ilmu. Mengenal kebenaran dari Al-Quran dan hadis. Hubungan antara ilmu dengan amal, yahtiful ilmu bil amali. Ilmu mengajak kepada amal. Fa in ajabahu, jika ia menjawab ajakan ilmu, maksudnya adalah mengamalkan ilmu tersebut, wa illartahal, kalau tidak maka ilmu akan pergi. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, sangat ringkas, namun demikian ya sangat penting buat kita semuanya agar ilmu kita terus ada bersama dengan kita. Maka amalkan ilmu kita, karena ilmu mengantarkan kita semuanya kepada kebaikan. Kalau kita amalkan kebaikan tersebut, maka ilmu akan terus ada bersama dengan kita. Kalau ilmu sampai pada kita kemudian tidak kita amalkan, ya sangat cepat ilmu akan hilang dari kita, lupa kembali, seakan-akan belum pernah tahu. Atau mungkin mengatakan dulu pernah saya pelajari, dulu pernah saya ilmui, namun sekarang lupa. Ini kalau tidak kita amalkan. Wa illa irtahal, kalau tidak kita amalkan maka ilmu akan pergi. Fala faidah fi ilmin ghairi muqtaran bi amal, maka sungguh ilmu tidak akan bermanfaat, tidak ada faedahnya jika ilmu tidak dibarengi dengan amal. Fa idza ta'allama wajaba alaihi an ya'mala, jika seorang sudah mempelajari, sudah berilmu, maka wajib atasnya mengamalkan ilmu tersebut. Wa illa kana fihi syabah bil yahud, kalau tidak maka ia serupa dengan orang-orang Yahudi. Li'anna al-yahud indahum ilmun wala amal, karena orang-orang Yahudi mereka berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, Allah sifati orang-orang Yahudi, mereka mengetahui ilmu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya, mereka orang-orang Yahudi berilmu itu seperti kita mengetahui anak-anak kita. Siapa yang tidak kenal, siapa yang tidak tahu dengan anak-anak kita? Wa awwalu ma tusa'aru bihin nar thalathatun, dan manusia yang pertama kali dimasukkan di dalam neraka 3 golongan. Minhum alimun ta'allama al-ilma wa lam ya'mal bihi, di antara 3 tersebut adalah seorang yang alim, ia mempelajari ilmu walam ya'mal bihi, namun tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ini 3 golongan yang
pertama kali dimasukkan di dalam neraka, yang pertama seorang mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah. Ia sangat pemberani, sangat hebat, dikatakan jari, sangat pemberani. Kemudian orang yang kedua, seorang yang dermawan, banyak bersedekah, banyak berinfak. Tidak ada jalan-jalan kebaikan kecuali harta diinfakkan di jalan tersebut, namun dengan niatan agar dikatakan dermawan, agar dikatakan karim, seorang yang dermawan, seorang yang mulia, seorang yang baik. Yang ketiga, ini seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang qari, seorang yang pandai membaca Al-Quran. Liyuqal alim, liyuqal qari, agar dikatakan alim, agar dikatakan qari. Maka tiga orang tersebut pertama kali dimasukkan di dalam neraka. Kenapa? Yang ketiganya seorang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Seorang yang berilmu namun tujuannya bukan karena Allah, tujuannya agar disebut-sebut alim, mencari dunia, mencari popularitas dunia, padahal ia berilmu akan kewajiban mengamalkan ilmu, kewajiban ikhlas, ya, kewajiban menjadikan seluruh amal dan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min kibali ubadil wathan. Dan seorang alim dengan ilmunya tidak mengamalkan, maka ia disiksa sebelum para penyembah berhala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, terkait dengan kewajiban mengamalkan ilmu, Syekh Saleh Al-Syekh beliau menjelaskan bahwa mengamalkan ilmu ada 4 macam. Yang pertama, ilmu yang wajib untuk diamalkan. Ya, kalau tidak diamalkan maka ia kufur, ia keluar dari Islam. Contohnya adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan dia keluarnya seorang dari Islam dengan sebuah amal, misalnya kesyirikan, sihir misalnya. Seorang tahu akan kewajiban tauhid kepada Allah, mengetahui akan bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah berilmu, tapi ternyata ia pun berbuat syirik kepada Allah, syirik akbar, syirik yang besar. Maka yang demikian bisa mengeluarkan dari Islam tatkala ia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, ilmu yang wajib, ia tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kalau ia tinggalkan ilmu tersebut maka ia terjatuh di dalam dosa, ya, terjatuh di dalam dosa, maka ia terjatuh di dalam maksiat. Ia seperti seorang mengilmui tentang haramnya riba, sudah berilmu namun ia tetap mengerjakan riba, tetap bermuamalah dengan riba. Maka orang yang tidak mengamalkan ilmu seperti ini, ia terjatuh di dalam dosa, terjatuh di dalam maksiat. Kemudian yang ketiga, sunnah mengamalkan ilmu dalam perkara-perkara sunnah. Seorang mempelajari tentang ibadah, tentang salat misalnya, ia tahu sunnah-sunnah di dalam wudu, sunnah-sunnah di dalam salat, ya, namun ia tinggalkan,
ia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka tidak terjatuh di dalam dosa, ya, ia terjatuh dalam perkara yang makruh. Kenapa makruh? Karena suatu yang sunnah dia ilmui namun ia tinggalkan. Ya, sesuatu yang sunnah untuk dikerjakan, ia sudah berilmu, ia memahami, tapi ditinggalkan, maka terjatuh di dalam perkara yang makruh. Yang keempat, yang terakhir adalah perkara mubah. Mengilmui dalam perkara-perkara mubah, sehingga seorang mengerjakan yang mubah tidak masalah, tidak berdosa. Meninggalkan yang mubah juga demikian, tidak masalah, tidak berdosa. Seperti seorang yang mengetahui tentang sunan jibillah atau sunnah-sunnah jibillah, sunnah-sunnah yang ada pada Nabi SAW, namun tidak dikatakan sebagai perkara sunnah, namun perkara kebiasaan. Makanya disebut dengan sunnah jibiliyah atau sunnatu al-jibillah, yaitu kebiasaan Nabi SAW yang tidak disebutkan di dalam dalil bahwa itu sunnah. Misalnya memakai sorban, ya, memakai gamis, jubah, ya, ini semuanya perkara mubah. Ya, Rasulullah SAW mengerjakan namun tidak dijelaskan di dalam dalil bahwa itu sunnah, sehingga dikatakan sunnah bawaan, sunnah jibillah. Maka sunnah yang seperti ini kita mengetahui karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu sunnah, baik dalil Quran maupun hadis, maka ini perkara, ya, perkara yang mubah. Kalaupun kita tinggalkan tidak mengapa, kita kerjakan, ya, juga sesuatu yang mubah. Kecuali kalau kita kerjakan dengan niatan cinta kepada Rasulullah SAW, maka ada pahala karena mengikuti apa yang dikerjakan Nabi, karena cintanya kepada Nabi SAW, maka yang seperti ini mendapatkan pahala. Ya, apa yang biasa dikerjakan Nabi SAW karena saking cintanya kepada Nabi SAW. Tentu ini menunjukkan betapa, ya, bagusnya orang tersebut dalam perkara mubah saja ia ikuti apa yang dikerjakan Nabi, apalagi perkara sunnah, apalagi perkara yang wajib, apalagi yang sangat wajib seperti tauhid kepada Allah, maka ia berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, maka sungguh ia mendapatkan kemuliaan. Ya, jadi yang keempat tadi pada asalnya mengilmui tentang perkara tadi sunnah jibillah tidak dikatakan sebagai, ya, sebagai kewajiban untuk mengamalkan, tetapi itu perkara yang mubah kecuali diamalkan dengan niatan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau kita ditanya ilmu apa yang wajib kita pelajari tadi, ilmu yang fardu ain, kewajiban pokok setiap muslim, maka tidak ada udzur untuk jahil. Ya, setiap muslim tidak ada udzur untuk jahil, untuk tidak berilmu, untuk tidak mengetahui perkara pokok di dalam Islam, tentang rukun Islam, rukun iman, mengenal Allah, ia mengenal Islam, mengenal Nabi-Nya SAW. Semua perkara yang fardu, perkara yang wajib, maka harus ia pelajari. Bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana salat dengan benar, maka tidak ada uzur ya untuk meninggalkan ilmu. Apakah itu ilmu tatkala ditinggalkan akan mengeluarkan seorang dari Islam, ataukah ilmu tatkala ditinggalkan terjatuh di dalam dosa, terjatuh di dalam maksiat? Adapun yang sunnah maka kita pelajari. Ya, kalau di dalam kewajiban mengamalkan ilmu tadi, maka itu ya seakan-akan keharusan kita berilmu ya kita amalkan walaupun sunnah. Namun secara rinci bahwa yang sunnah itu kalau kita tidak mengamalkan tidak berdosa. Alhamdulillah, Islam memang agama yang mudah. Ya, Islam agama yang indah. Banyak sekali sunnah-sunnah yang kita fahami, kita pelajari, belum tentu kita
mengamalkan, belum tentu kita mampu mengamalkan, maka yang demikian tidak mengapa. Bagaimana kalau kita kemudian ajarkan kepada orang lain sesuatu yang sunnah tadi, orang lain mengamalkan, kita tidak masalah. Alhamdulillah kita mendapatkan pahala dengan kita mendakwahkan ilmu tersebut. Orang lain mengamalkan, pahala pun sampai kepada kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, jadi kalau ada yang mengatakan mending saya tidak berilmu, ya saya selamat, ya, daripada berilmu namun tidak mengamalkan ilmu, ya. Apalagi dalam perkara wajib, seorang wanita mengatakan mending saya tidak berjilbab tapi hati saya baik, daripada berjilbab tapi suka yang ngerumpi, suka mengadu domba, ya. Ini sama, ya. Mengilmui tentang jilbab adalah sesuatu yang wajib. Karena itu hukumnya wajib, maka wajib untuk diamalkan. Ya, sehingga seorang yang sudah berilmu namun belum mengamalkan, ya, maka ia terjatuh di dalam dosa. Ya, ini kita fahami dalam kewajiban kita dalam berilmu. Baik. Berikutnya, saudara-saudari yang dirahmati Allah, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih. Kewajiban yang ketiga adalah berdakwah. Wa da'watu syurut wa dhawabit yajibu an taquma 'alaiha. Dakwah di sana ada syarat-syaratnya, di sana ada aturan-aturannya. Hendaklah kita menunaikan kewajiban dan syarat dari berdakwah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini 4 perkara yang seharusnya ada pada kita tatkala kita menunaikan kewajiban berdakwah. Setelah kita berilmu, kemudian mengamalkan ilmu, maka kewajiban yang ketiga adalah berdakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semuanya, kemudahan untuk kita semuanya, agar kita bersemangat kebaikan ilmu sampai kepada orang-orang yang kita cintai, sampai kepada keluarga kita, keluarga besar kita, tetangga-tetangga kita. Semangat berdakwah. Karena tidak sulit berdakwah. Tugasnya para nabi dan para rasul, tugas yang paling mulia. Pekerjaannya para nabi dan para rasul, ya, pekerjaan yang paling mulia, berdakwah. Ya, tatkala kita masuk di dalam rombongan tersebut sebagai yang berdakwah, dan dakwah tidak diartikan sesuatu yang besar. Satu ilmu kita sampaikan itu berdakwah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, ini sudah berdakwah. Ya, maka setiap dari kita berniat untuk melaksanakan kewajiban yang ketiga, yaitu berdakwah. Bagaimana kita berdakwah? Ada 4 syarat, ada 4 catatan. Yang pertama, antakuna da'wah khalisatan liwajhillahi ta'ala. Syarat yang pertama, agar kita berdakwah benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang menjadi dasar dalam semua amal kita. Kenapa para nabi dan para rasul mereka mampu berdakwah padahal sangat berat? Ada seorang rasul, seorang nabi, tidak ada pengikutnya kecuali 2 orang. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya kecuali 1 orang. Ada nabi yang tidak ada yang menerima dakwahnya sama sekali. Padahal mereka di atas kebenaran. Semua yang mereka kerjakan di atas kebenaran. Ilmu yang mereka sampaikan kebenaran. Cara yang mereka pakai untuk berdakwah, cara yang benar. Ya. Demikian tatkala ilmu sampai pada mereka, benar-benar difahami oleh mereka dengan baik, namun ternyata tidak ada yang menerima dakwah tersebut, dan mereka mampu bersabar. Di zaman kita insya Allah, ya, mudah-mudahan tidak sampai demikian. Kalau kita berdakwah, kita mengajak dan terus mengajak kepada keluarga kita, ya, insya Allah tidak demikian. Banyak harapan akan menerima, apalagi, ya, fasilitas, wasilah, ya, untuk sampai kepada ilmu, untuk menerima ilmu itu sangat mudah. Ya, apa yang kita dakwahkan, apa yang kita ajak,
kita sampaikan kepada keluarga kita sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang fitrah untuk diterima semuanya. Ya, ini modal kita saudara-saudari untuk berdakwah. Ya, modal kita untuk berdakwah adalah tadi ilmu yang kita sampaikan benar-benar ilmu dari Al-Quran dan hadis, sesuatu yang fitrah dan sangat mudah untuk diterima siapapun. Alhamdulillah. Ya, kalau ilmu-ilmu yang menyimpang, ilmu yang sesat, ya khurafat, ternyata masih banyak yang menerima, apalagi ilmu Al-Quran dan hadis, kita lebih yakin insyaallah sampai pada keluarga kita. Maka tetap semangat, ya, tetap terus berusaha agar ilmu sampai kepada orang-orang dekat kita semuanya. Taib, ini yang pertama, syarat yang pertama harus kita bangun di atas keikhlasan kepada Allah. Karena Allah, berdakwah diterima alhamdulillah, ditolak tidak mengapa. Justru ditolak dengan ya mungkin kata-kata yang tidak baik, enggak apa-apa, bersabar, ini memang tugasnya para nabi dan para rasul. Dengan ucapan yang baik tadi mungkin kita ya dimusuhi, bersabar. Ya, selama yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua, an takuna da'wah mabniyah 'ala al-'ilmi syar'i. Dakwah yang kita sampaikan dibangun di atas ilmu yang syar'i. Yang kita sampaikan adalah ayat, hadis, penjelasan para ulama tentang ayat dan hadis, ilmu yang syar'i. Ya, yang semuanya serba jelas. Kita masih ingat tatkala dulu kita belum mengenal sunnah, ya, ilmu yang sampai pada kita sekedar mungkin sampai begitu, kita nggak tahu kenapa harus demikian. Ya, contoh waktu kecil ya, saya tinggal di satu kampung yang mungkin berbeda dengan kampung sebelah. Ya, secara umum kalau di masyarakat kita ada yang Muhammadiyah, ada yang NU ya. Ketika di kampung saya pada mengamalkan seperti ini, yang di sana seperti itu, kita tahu perbedaan, namun tidak pernah tahu kenapa berbeda. Bahkan yang kita tahu seakan-akan perbedaan tersebut itu yang menentukan benar dan tidak, itu yang menentukan surga dan neraka. Ya, namun tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas ilmu yang syar'i dari Al-Quran dan hadis, kita tidak faham. Yang penting pokoknya yang ini yang benar. Ya sudah. Ya, namun sekarang alhamdulillah Allah tunjukkan jalan ilmu. Kita sampai pada ilmu yang syar'i, maka berdakwah pun demikian. InsyaAllah secara fitrah. Yang demikian wajib saudaraku, disebutkan dalam Al-Quran demikian, dalam hadis ya dikatakan demikian. Mudah untuk kita sampaikan, jelas. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, an takuna da'wah bil hikmah was sabr. Agar dakwah kita tunaikan dengan hikmah, dengan kesabaran. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Serulah, berdakwalah ke jalan Allah dengan hikmah. Berdakwah dengan hikmah. Optimis saudara-saudaraku, di mana ya mungkin dengan ucapan kita, mungkin dengan satu kalimat yang kita ucapkan, seorang akan menerima dakwah. Karena sebenarnya hati yang jauh dari wahyu, hati yang jauh dari Al-Quran dan hadis itu seperti hati yang gersang, hati yang kering. Kalau kemudian disiram dengan air yang sangat jernih, ya tanah mana yang tidak menerima? Maka kalau kita bisa menyampaikan dengan hikmah, ya orang merasa mudah, merasa ringan, merasa dihormati, merasa bahwa yang menyampaikan ini sayang dengan kita, santun banget dalam berbicara misalnya. Oh subhanallah, secara fitrah akan menerima. Ternyata yang dibawa
air yang sangat jernih, padahal ini tanah sangat kehausan. Maka subhanallah, pasti akan jumpa, akan ketemu, nyambung. Ya, maka banyak sekali orang-orang ya yang Allah berikan kelebihan, dan semua dari kita mampu ya, tapi kita berbicara ada sebagian karena tentu bertingkat-tingkat. Ada sebagian yang sangat mudah sekali berbicara, mengajak, dekat dengan orang, kemudian mengajak. Banyak yang mendapat hidayah dengan jalan orang tersebut. Maka kita berharap juga demikian. Apa yang kita mampu, ya silahkan, itu bagian daripada hikmah. Allah berikan misalnya harta, maka bisa jadi berdakwah dengan harta itu hikmah. Ya, siapapun kalau diberikan harta tentu akan senang, dibawakan oleh-oleh senang. Ya, sedang butuh sesuatu ternyata dikasih. Siapa yang tidak senang? Bersama dengan itu, ya ngobrol pun tidak harus langsung ya berbicara tentang agama, mungkin ya bicara tentang perkara dunia, ya kesibukan harian, kemudahan dan kesulitan dalam kehidupan, ya di balik itu semakin dekat bisa berbicara dan mudah diterima insyaallah. Ini saudara-saudariku yang dirahmati Allah, berdakwah dengan hikmah dan sabar. Ya, berdakwah penuh dengan kesabaran. Ujian para nabi dan para rasul, seorang nabi istrinya tidak menerima dakwah, seorang nabi putranya yang sangat dicintai tidak menerima dakwah. Seandainya kita pun demikian, dengan saudara kandung kita berdakwah belum diterima, sabar. Berdakwah kepada orang tua, ternyata orang tua belum menerima, sabar. Ya, berdakwah kepada sahabat-sahabat kita belum menerima, sabar. Yang penting ini 4 syarat ini kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, yang keempat, antatimma mura'atu ahwalil mad'uwin, agar kita memperhatikan keadaan orang yang kita dakwai. Ya, keadaan mereka itu sangat penting untuk kita ketahui. Bagaimana keadaan mereka? Karena manusia bermacam-macam, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang memusuhi, ya, ada yang sangat menghalangi, ada yang belum menerima tapi tidak menolak, ya, mungkin belum menerima tapi belum mau menjalankan, ya, ada yang masih ragu-ragu. Ini keadaan orang yang kita dakwai bermacam-macam. Kalau kita memahami keadaan mereka, kita bisa memilih cara yang terbaik tadi, ya, keikhlasan, ilmu syar'i, hikmah dan sabar. Ya, terkait dengan hikmah, kita akan lebih hikmah ketika kita memahami keadaan mereka. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini 4 syarat, 4 aturan di dalam berdakwah. Betapa pentingnya keikhlasan yang membuat kita kokoh di dalam berdakwah, tidak akan meninggalkan dakwah apapun yang terjadi. Betapa pentingnya ilmu yang syar'i, karena ini modal dalam berdakwah. Ya, modal kita dalam berdakwah, kita punya ilmu, kita membawa ilmu yang syar'i. Ini modal, sesuatu yang benar itu yang kita bawa. Kemudian berdakwah dengan hikmah, berdakwah dengan sabar. Ini cara kita untuk membawa ilmu, cara kita untuk menyampaikan ilmu, itu cara yang benar. Kadang sebuah kebenaran dibawa dengan cara yang tidak benar, orang sulit menerima. Ya, yang kita sampaikan benar, sebuah ilmu yang syar'i, mungkin ayat, mungkin hadis, tapi cara kita, metode kita di dalam menyampaikan ternyata tidak benar, tidak hikmah. Kita terburu-buru, tidak sabar, baru sekali, 2 kali, 3 kali kita mengajak, sudah tidak mau, langsung kemudian ya mungkin ditinggalkan, mungkin marah, mungkin dicap, ah kamu dasar. Ya.
Maka kebenaran harus dibawa dengan cara yang benar, disampaikan kepada orang yang kita dakwai, benar-benar sampai, benar-benar difahami. Ya, kalau ini kita tunaikan, kita memperhatikan yang keempat, berdakwah ya sesuai dengan keadaan mereka, maka insya Allah harapan kita adalah ya, kita mancing di kali, ada tidak ikannya? Ya insya Allah ada. Kadang mungkin tidak dapat. Mancing di laut dapat tidak? Ya insya Allah dapat. Ya, optimis, insya Allah ada yang menerima dakwah kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya dalil dari 4 syarat ini, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya ini dalil akan 4 perkara tersebut. Kul hadhihi sabili, katakan inilah jalanku. Ya, katakan inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah. Ya, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, hadhihi sabili al-musyar ilaihi huwa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minas syara'. Hadhihi, katakan inilah, ya, yaitu syariat Allah. Katakan inilah syariat Allah. Sabili, inilah jalanku. Inilah syariat Allah yang menjadi jalan hidupku. Ad'u ilallah, aku menyeru, aku berdakwah ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya ini bisa kita lihat dalam surat Yusuf ayat 108. Ad'u ilallah, aku menyeru ilallah, karena Allah, kepada Allah. Ad-da'i ilallah huwa al-mukhlis, yuridu an yusila an-nas ilallah. Berdakwah, ad'u ilallah, berdakwah kepada Allah adalah seorang yang ikhlas karena Allah di dalam berdakwah dan ingin menyampaikan manusia kepada Allah. Dia ingin menyampaikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, syariat Allah semuanya mulia. Ya. Semuanya wahyu. Semuanya sempurna. Ya, kita pelajari semuanya dan alhamdulillah kita dapati semuanya aturan yang sempurna, syariat yang sempurna, syariat yang tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya. Ini kita sampaikan kepada manusia agar manusia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, ad'u ila Allah ala basiratin. Aku menyeru di atas basirah, di atas ilmu. Ya, menyeru kepada Allah di atas ilmu. Artinya apa yang kita sampaikan adalah ilmu. Yaitu ilmu tentang 3 perkara disebutkan di sini. Asy-syara', ilmu yang pertama, ilmu tentang syariat Allah. Aku berdakwah di atas ilmu. Di atas ilmu maksudnya adalah di atas syariat Allah, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, hal al-mad'u, aku berdakwah di atas ilmu, yaitu ilmu tentang orang-orang yang saya dakwai. Kemudian yang ketiga, at-tariq al-musil ilal maqsud, aku mengilmui tentang cara bagaimana menyampaikan ilmu tersebut sampai kepada mereka. Cara yang hikmah, cara yang paling pas untuk bisa menyampaikan ilmu yang syar'i tadi sampai kepada orang yang kita dakwai.
Ya, ini semuanya disebutkan dalam firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Itulah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dari orang-orang musyrik. Ka'anna al-muallif rahimallahu ta'ala yaqul, idza ta'allamta thumma 'amilta, seakan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala beliau mengatakan, jika engkau sudah mempelajari ilmu kemudian engkau sudah mengamalkan ilmu, maka wajib 'alaika an tasira 'ala ma kana 'alaihi an-nabi was sahabah was salafus salih. Maka setelah Anda berilmu, setelah Anda mengamalkan ilmu, maka wajib atas Anda untuk berjalan sesuai dengan apa yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Ini di mana Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ya, oleh karenanya jalan dakwah ini jalannya para nabi dan para rasul. Setelah kita berilmu, setelah kita mengamalkan ilmu, maka kita memahami kewajiban yang ketiga. Ini jalannya Nabi dan para salafus saleh. Ana wa man ittaba'ani, itulah jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku dengan baik. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, selanjutnya ar-rabi'ah, kewajiban yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, bersabar atas kesulitan di dalamnya. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, illa ladina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka-mereka yang beriman dan mengamalkan amal yang saleh. Wa tawassaw bil haq, mereka saling berwasiat di atas kebenaran, mereka saling berdakwah. Wa tawassaw bis sabr, mereka senantiasa berwasiat untuk bersabar. Surat Al-Asr, ya, surat Wal Asri. Ini dalil dari 4 perkara tersebut kita ambil. Kenapa dari surat Al-Asr ada 4 kewajiban? Yang pertama berilmu, diambil dari illal ladina amanu. Karena iman tidak akan sah, tidak akan benar kecuali di atas ilmu. Maka ini menunjukkan kewajiban berilmu. Wa amilus salihat, kemudian mengamalkan keimanan tersebut, mengamalkan ilmu tersebut. Ini kewajiban kedua. Wa tawassaw bil haq, saling berwasiat di atas kebenaran. Ini maksudnya berdakwah. Wa tawassaw bis sabr, dan kewajiban untuk bersabar, kewajiban yang keempat. Zakara al-musannif rahimallahu ta'ala ba'da da'wah as-sabr. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan tentang kewajiban berdakwah adalah kewajiban untuk bersabar. Ka'annahu yaqulu laka, seakan-akan Syekh mengatakan kepada kita, innal ladzi yasluku hadha tariq, sesungguhnya orang-orang yang menempuh jalan ini, tahsulu lahu umur kama hasalat lil anbiya war rusul alaihimus salatu wassalam. Barang siapa yang menempuh jalan ini, maka mereka akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul. Ya, kesulitan tatkala bersama dengan ilmu, kesulitan tatkala mengamalkan ilmu, kesulitan tatkala berdakwah. Fala budda minas sabr, maka wajib untuk bersabar. As-sabru lughatan al-habs. Sabar secara bahasa artinya al-habsu, menahan. Sabar itu artinya secara bahasa menahan. Secara syar'i habsun nafs ala asya wa an asya. Sabar adalah menahan diri atas sesuatu dari sesuatu. Menahan diri atas sesuatu dan dari sesuatu. Maksudnya apa? Atas sesuatu, ya, dari sesuatu. Sabar ada 3 macam. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Ini kesabaran yang pertama.
agar kita bersabar di atas ketaatan kepada Allah hatta tuaddiya, sampai engkau menunaikan ketaatan tersebut. Puncaknya kesabaran taat kepada Allah tatkala kita sudah benar-benar menunaikan ketaatan tersebut, maka dikatakan sudah bersabar untuk taat kepada Allah. Kesabaran yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah, bersabar dari bermaksiat kepada Allah. Ini as-sabru an, bersabar dari, ya, bersabar dari maksiat. Ya, karena maksiat godaan syaitan, maksiat menggiurkan, maksiat dikatakan sangat indah, ya, sangat mengenakkan. Demikian maksiat. Huffat al-jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga dikelilingi dengan perkara yang kita benci, sedangkan maksiat atau neraka dikelilingi dengan syahwat. Maka meninggalkan syahwat, ya, meninggalkan maksiat, ini butuh kesabaran. Di atas ketaatan juga demikian, butuh kesabaran. Karena amalan-amalan surga Rasulullah sifati huffat bil makarih, dikelilingi dengan perkara yang kita benci. Tidak mudah kita mau duduk di majelis ilmu seperti ini. Sebelum subuh sudah bangun, ya mungkin salat malam, persiapan, menempuh dari rumah ke masjid. Ya, ini jalan surga. Jalan menuju surga. Huffat bil makarih, dikelilingi dengan perkara yang kita sebenarnya tidak suka, tetapi karena kita tahu keutamaannya, kita mengenal Allah, kita mengenal Islam, kita beriman, alhamdulillah kita jalani, bahkan lebih nikmat daripada yang bermaksiat. Dan sabar yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, bersabar dengan takdir Allah al-mu'limah, yang tidak enak, yang kita benci, takdir yang tidak kita inginkan. Ya, bersabar dengan takdir yang tidak kita sukai. Maka wajib kita bersabar. Banyak dalam kehidupan kita diuji oleh Allah perkara-perkara yang tidak kita sukai. Anak meninggal, harta hilang, ya, pekerjaan tertunda, pekerjaan hilang, dan seterusnya. Sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi dan kita menghadapi, maka wajib untuk bersabar. Inilah cakupan sabar, 3 macam sabar. Sabar untuk taat kepada Allah sampai kita menunaikannya, sabar dari bermaksiat kepada Allah sampai kita meninggalkan maksiat tersebut, dan yang ketiga sabar untuk menerima takdir Allah. Ba'da dzikril masailil arba'ah saqal musannif ad-dalil 'alaiha minal kitab. Selesai menyebutkan 4 perkara, kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala beliau menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, surat Al-Asr. Wal muallif daiman yadhkur al-mas'alata maqrunatan bid-dalil. Demikian Syekh selalu menyebutkan permasalahan yang dibarengi dengan dalil. Setiap permasalahan disebutkan setelahnya dalil. Kenapa demikian? Ada 3 sebab. Yang pertama, hatta yurabbiya talib 'alal ittiba la 'ala taqlid. Agar kita semuanya para penuntut ilmu, ya, terbiasa dengan ittiba. Agar kita terbiasa dengan ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah, ittiba kepada Nabi SAW, karena selalu disebutkan dalilnya dalam setiap permasalahan. Maka terbiasa penuntut ilmu, dalil, dalil, dalil. Sudah tidak lagi taklid. Ya, tadi susah payahnya taklid tadi, ya. Sebenarnya ada yang mengganjal di dalam hati, tapi karena taklid ya sudah, seakan-akan kita melupakan. Padahal tetap ada dalam hati, dalam pikiran, kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena taklid. Tetapi kalau kita ya di atas ilmu, di atas ittiba, ya, maka alhamdulillah semuanya pelong.
Ya, tugas para ulama, mereka menjelaskan, memahamkan. Ya. Dan tatkala itu sudah kita fahami, alhamdulillah. Ya, seandainya mereka pun sudah tidak menjelaskan, kita sudah memahami ilmu langsung dari sumbernya, karena kita terbiasa dengan ittiba. Sebab yang kedua, kenapa di setiap akhir pembahasan ada dalilnya, hatta takuna 'inda talib hujjah yaruddu biha 'alal mukhalif. Sebab yang kedua, agar penuntut ilmu punya hujjah, punya dalil, punya kekuatan, punya penjelasan tatkala berhadapan dengan orang yang berselisih, orang yang menyelisihi kita, orang yang tidak setuju dengan ilmu kita. Kita punya hujjah, kita punya alasan, kita punya dalil. Apa hujjahnya? Al-Quran dan hadis. Sehingga sangat jelas, setiap muslim wajib beriman dengan Al-Quran, beriman dengan hadis Nabi. Ya, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak sesat untuk selamanya selama berpegang pada keduanya, Al-Quran dan sunnahku. Jelas, semua kaum muslimin sepakat. Kalau berbicara tanpa ilmu, berbicara tanpa dalil, itu sudah di luar jalur. Ya, kalau ada orang-orang mungkin liberal, orang-orang ya mungkin berkedok Islam Nusantara misalnya, atau Islam Kejawen misalnya, hanya dengan akal-akalnya dia menyampaikan argumennya tanpa dalil, buat kita ini sudah berbeda. Anda harus merujuk kepada Al-Quran, Anda harus kembali kepada hadis Nabi, karena akal kita sangat terbatas. Kalau sekedar dengan akal, bisa jadi mungkin akal menerima, hati menerima, padahal itu di atas kesesatan. Dan ini yang banyak terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan akal-akal mereka seakan-akan merasa tenang dengan apa yang mereka akal-akalkan tadi, padahal itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini sebab yang kedua, kenapa harus ada dalil, agar kita punya hujjah. Yang ketiga, yang terakhir, hatta yakuna li talib qudrah ala istinbatil ahkam min adillatiha ala ususin salimah. Agar penuntut ilmu punya kemampuan untuk istinbatul ahkam, untuk mengambil hukum dari dalil. Karena sudah terbiasa dengan dalil, oh dalil ini menunjukkan ini namanya istinbat al-ahkam. Membaca dalil, membaca ayat, membaca hadis, kemudian mengeluarkan atau mengambil hukum dari dalil tersebut, ini namanya istinbat. Ya, dan ini membuat kita semuanya cerdas. Coba bayangkan kalau semuanya taklid. Mungkin dikatakan sama gurunya, ya wis tos, yang penting ya ikut saja. Sudah ditunjukkan jalan yang mudah, ya sudah ikuti. Sudah ditunjukkan jalan ke surga, ya sudah ikut, beres. Terima, beres, enggak usah tanya-tanya. Ini taklid bukan? Taklid seakan-akan mudah, padahal itu sangat susah. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah diajari apa? Diajari tahu dalil. Tidak sekedar tahu dalil, tahu menggunakan dalil. Dari mana kita mengambil hukum dari dalil ini? Oh, ini ternyata menunjukkan ini haram, ini menunjukkan ini sunnah, ini menunjukkan bahwa ini perkara yang terlarang, ini dilarang oleh Nabi SAW. Ini istinbat al-ahkam. Kita bisa mengambil hukum dari sebuah dalil. Maka kita diajak pandai, cerdas ya di dalam beragama. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, terakhir setelah menyebutkan dalil dari Al-Quran surat Al-Asr tadi, kemudian dikuatkan dengan perkataan para ulama. Yang pertama, qala Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan dalil, kekuatan, ya, penjelasan ala khalqihi, atas semua makhluknya, illa hadhihi surah, kecuali surat Al-Asr, lakafathum, sungguh itu sangat mencukupi. Seandainya Rasulullah SAW diutus menjadi seorang rasul berdakwah kepada manusia, hanya membawa surat Al-Asr cukup.
Seandainya tidak membawa 113 surat yang lain, maka sudah cukup. Kenapa? Karena setiap dari kita wajib berilmu, wajib mengamalkan ilmu, wajib berdakwah, dan wajib bersabar. Selesai, surga. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, kecuali hanya surat Al-Asr, lakafathum, sangat mencukupi mereka. Apalagi Allah tambahkan dengan surat-surat yang lain yang sangat banyak, semuanya hujjah. Alhamdulillah. Keimanan seorang muslim ternyata sangat kuat, berlipat-lipat. Sehingga tidak mudah goyah keimanan mereka. Kemudian yang kedua, waqala Al-Bukhari bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Setelah menukil dari Imam Syafi'i, menukil dari Al-Imam Al-Bukhari satu bab di dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Kewajiban berilmu sebelum mengucapkan, sebelum beramal, sebelum berdakwah, sebelum mengamalkan. Dalilnya adalah fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik walil mu'minina wal mu'minat. Fa'alam, berilmulah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar illallah, kecuali Allah. Sebelum mengucapkan la ilaha illallah, ternyata fa'alam, berilmulah. Seorang ingin masuk ke dalam Islam, maka kita ajarkan tentang kebenaran Islam, kita ajarkan tentang keimanan kepada Allah. Dia yakin, beriman pada Allah, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang segala-galanya, beriman. Dia mengenal Islam, Islam adalah agama terakhir yang Allah turunkan, Muhammad adalah Rasul yang terakhir yang Allah utus. Faham, kemudian kita tuntun syahadat. Berarti masuk Islamnya di atas ilmu, karena sudah mengetahui tentang Allah, tentang Islam, tentang Rasulullah SAW, kemudian bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk dalam Islam. Maka seorang demikian, fa'alam, berilmulah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir lidzanbik, mintalah ampun atas dosa-dosamu, dan untuk orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka disebutkan di dalam ayat ini memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Jamaah rahimakumullah, penjelasan dari matan ini, sesungguhnya surat ini cukup untuk menegakkan hujjah atas semua makhluk agar mereka berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Apalagi masih banyak surat-surat yang lain selain surat Al-Asr yang semuanya hujjah. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari dengan bab tadi, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kemudian disebutkan setelahnya dalil, yaitu fala budda awalan minal ilmi qabla al-qawli wal amal. Kewajiban untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Maka fala yasih an ya'mala bila ilmin, tidak sah seorang beramal tanpa ilmu. Wa illa kana fihi syabah bin nasara, kalau beramal tanpa ilmu maka ini menyerupai orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara. Mereka beribadah namun tidak dibangun di atas ilmu. Contoh yang paling jelas kebodohan mereka ada pada akidah mereka yang paling mendasar, yang paling pokok tentang ketuhanan. Mereka mengatakan Tuhan mereka tiga Tuhan tersebut hakikatnya satu hakikatnya tiga. Ternyata mereka semuanya menerima, saking bodohnya. Bagaimana ada tiga Tuhan kok dibilang satu isinya tiga. Sama-sama semuanya Tuhan, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ruh Suci, Ruhul Kudus. Maksudnya adalah Jibril alaihissalam, Tuhan Allah, Tuhan Anak Isa alaihissalam, Tuhan Ruhul Kudus. Maksudnya siapa? Jibril alaihissalam. Semua dituhankan. Dan akidah seperti ini belum pernah ada pada nabi manapun. Kalau kita mau baca sejarah,
ya histori dari semua agama langit, ternyata semuanya tidak ada yang mengajarkan demikian. Tentu sangat jauh. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sendiri berdakwah kepada tauhid. Ya, kita banyak baca dalam Al-Quran bagaimana ucapan Nabi Isa alaihissalam untuk menyembah Allah, titik, nggak ada tambahan. Setelah sekian lama, 5 abad, ya, mereka berada di dalam kebodohan. Injil belum ditulis sama sekali. Setelah 500 tahun baru mereka menuliskan Injil. Apa yang tertulis? Taurat dan Injil yang sudah diubah-ubah oleh mereka, sudah tidak tersisa kebenarannya kecuali sangat sedikit. Sudah dikatakan bukan kitab langit lagi. Ya, di situ ada perubahan tadi. Masalah yang paling mendasar, Tuhan itu ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Rohul Kudus. Semuanya menerima. Ini kan kalau kita bahlul banget ya. Kenapa Pak? Sampai ya bisa menerima yang demikian. Di kita semuanya jelas, alhamdulillah. Ini contoh ya bahwa Nasara mereka tidak berilmu, semangat beramal, semangat beribadah. Ya, mereka para pendetanya mereka tidak menikah ya dengan alasan menjadikan waktu semua untuk ibadah, mereka tidak menikah. Tapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan seksual. Ya, terjadi perzinaan, memang tidak nikah, tidak punya istri tapi terjatuh dalam perzinaan. A'udzubillah min dzalik ya. Alhamdulillah Islam di atas cahaya. Ya, agama yang sangat fitrah, agama yang dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau Allah menjaga Al-Quran, berarti yang menjelaskan Al-Quran yaitu hadis Nabi, maka demikian juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran dan hadis dua-duanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini khusus pada Al-Quran, bukan pada kitab-kitab yang lain. Demikian jamaah rahimakumullah apa yang kita kaji pada kesempatan bagi yang berbahagia ini. Silahkan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk tadi disebutkan 3 golongan yang pertama kali merasakan api neraka, yaitu orang yang berilmu namun tidak mengamalkan. Iya. Kita ketahui bahwa sebenarnya tadi ilmu itu ada 4 ya, yang wajib, sunnah maupun yang mubah itu ya. Betul Bapak. Jadi dalam kehidupan ini kan kita istilahnya dalam proses hidup ini kita pola itu kan ilmu agama paling 20%, 10% ya. Ini gimana untuk kedepannya, apakah minta pertanggungjawaban nggak ilmu yang sudah kita tempuh selama masa hidup ini? Yang kedua, masalah yang berdakwah ini dengan kesabaran itu tadi ya. Pak. Kita ketahui dalam pernah disampaikan oleh Ustaz, dalam 73 golongan 72 masuk neraka. Iya. Kita kalau berdakwah dengan adalah belum yang di luar Islam ya Ustaz. Iya. Itu kesabaran kita maupun ilmu kita masih iya. Gimana Ustaz untuk dalam betulnya menjelaskan dan Iya. Sama-sama, terima kasih Bapak, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, terkait dengan ilmu yang kita pelajari, ya, kurikulum di negeri kita yang kita pelajari, ya, setelah kita memahami tentang kewajiban kita berilmu, ternyata sungguh ya sangat sedikit ilmu yang kita pelajari. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu Al-Quran dan hadis yang kita pelajari selama duduk di bangku sekolah, ya, bangku kuliah. Tadi mungkin 20% atau 10% atau bahkan tidak sampai Bapak ya. Karena hanya berapa jam dalam sepekan? 2 jam atau 1 jam. Ya, antara itu mungkin yang lain semua pelajaran umum ya, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Sehingga wajar ya, memang kualitas keilmuan kita sangat sedikit. Saya contohkan ya, kalau di Saudi Arabia, ya alhamdulillah Allah karuniakan saya hidup di sana, ya pernah belajar di sana 4 tahun. Kalau di sana kurikulum di semua jenjang, bahkan sebaliknya tadi dikatakan semua agama kecuali yang ilmu umum yang dibutuhkan itu yang sedikit. Ya, ada mungkin
mungkin bahasa Inggris, mungkin ada matematika, yang lain semuanya adalah ilmu agama. Kalau sudah mulai masuk kuliah, baru kemudian penjurusan, yang ilmu dunia silakan yang dunia, yang di kedokteran, ya, yang di teknik sipil dan yang lainnya, semua dalam ilmu dunia silakan masing-masing. Itu pun masih ada pelajaran agama. Tapi dari mulai TK, ya PAUD, TK sampai dengan SMA, semua yang dipelajari ilmu agama. Jadi sangat kokoh agamanya. Kenapa? Memang itu yang dipelajari. Ya kalau di negeri kita, ya ini bagian daripada prihatin kita, bagian daripada kesungguhan kita untuk berilmu dan bersemangat untuk berdakwah, ya. Karena dengan pelajaran agama yang diajarkan selama ini dari mulai TK sampai kuliah, kita merasa ternyata masih sangat jauh, sedikit sekali ilmu yang kita pelajari. Terkait dengan bagaimana tanggung jawab di akhirat, ya, alhamdulillah Allah berikan sekarang petunjuk Bapak, ya, Allah berikan hidayah, Allah mudahkan kita berilmu. Tidak ada kata telat, ya, alhamdulillah. Seandainya seorang tidak berilmu sama sekali, kemudian berilmu tentang la ilaha illallah, faham dengan la ilaha illallah, tahu keharusan la ilaha illallah, ia pun berucap di atas ilmu dan mati di atas la ilaha illallah tadi, masuk surga, alhamdulillah. Ya, maka ini pentingnya kita belajar tauhid, apa yang sedang kita pelajari. Sangat ringkas, sangat mudah, dan itu menentukan surga kita semuanya. Maka alhamdulillah hidayah. Terkait dengan berdakwah, ya, yang kedua, berdakwah kita sementara kita ilmu sangat sedikit, ya. Tadi dikatakan harus ikhlas, yang kedua harus membawa ilmu yang syar'i. Yang kita dakwahkan sesuai dengan apa yang kita miliki. Kalau kita memahami hanya mungkin dua ayat itu yang kita dakwahkan. Tidak boleh kita berbicara sesuatu yang kita tidak berilmu, sesuatu yang kita tidak yakin keilmuannya, sesuatu yang kita tidak faham dengan dalilnya, dasarnya. Maka tidak boleh kita asal berbicara, harus benar-benar yang kita ilmui. Itu yang kita dakwahkan. Sehingga kata dakwah tadi tidak kemudian menakutkan yang berdakwah khusus, yang ustadz, yang kiai, ya, orang yang sangat berilmu. Khusus mereka tidak, semua dari kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau dengan non-muslim kita belum siap, kita belum tahu banyak, ya memang kita, ya, secara mendasar saja bahwa agama yang diridhai Allah adalah Islam, agama yang diterima oleh Allah Islam. Agama Islam, Nasara, ya, Yahudi, dan agama yang diturunkan pada para nabi dan para rasul sebenarnya sama, ya. Namun semua sudah ditutup dengan Islam, semua harus masuk di dalam Islam. Ini kan sangat ringkas, ya, sangat mudah, ya. Kita sampaikan pada siapapun, insyaallah, ya, mudah-mudahan mereka bisa masuk dalam Islam. Adapun berdakwah kepada saudara kita tadi yang 72 kelompok tadi, ya, kita sampaikan pada mereka ilmu yang sudah kita fahami, sudah kita pelajari, ringkas, mudah. Mungkin belum kita bisa menyampaikan pun kita bisa mengajak, ya. Ayo kita duduk di majelis ilmu, ayo kita hadir di majelis ilmu. Saya merasa ngaji di sana, ya, benar-benar menenangkan hati, membahagiakan, semuanya serba jelas, semuanya serba dibarengkan dengan dalil misalnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ajakan kita seperti ini orang bisa mendapatkan hidayah, mungkin bukan dari ucapan langsung kita, tapi dari ajakan kita. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Dari pemirsa di channel saya, Ustaz, bagaimana hukum melihat jatilan, labuhan, dan wayang? Apakah bisa terjatuh dalam kesyirikan? Syukran. Afwan, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini berbicara tentang al-wala wal bara, ya, bagaimana kita loyal, bagaimana kita berlepas diri, ya, loyal kepada orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang diridhoi Allah, kita loyal, ya. Adapun dengan orang-orang yang dibenci Allah, yang dimurkai Allah, amalan-amalan yang mungkin dilaknat oleh Allah, dicela oleh Allah, maka kita berlepas diri. Ya, kalau kita ikut, ya, dalam acara-acara tersebut, mungkin ada keramaian, kita kan datang cuman pengen belanja misalnya, ngantar anak untuk beli ini beli itu. Bagaimana yang seperti itu? Ya, kalau memang tidak difahami dengan pemahaman yang salah, ya,
artinya anak juga memang tahunya sekedar belanja selesai, ya tidak masalah insyaallah. Tapi kalau ke sana duduk nonton, dia ikut rame-rame, khawatir ini masuk wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kenapa? Karena kita ikut meramaikan, kita ikut memeriahkan acara tersebut, ya. Bagaimana dengan nonton di televisi? Kalau nonton televisi kita tidak terjun langsung di sana, mungkin kita pengen tahu kejelekan yang ada pada mereka agar kita lebih berhati-hati, agar kita bisa menyampaikan kepada yang lain, oh ternyata jadilan itu isinya seperti ini, sangat membahayakan. Oh ternyata demikian. Ini tentu tidak masalah, ya. Oleh karenanya silahkan bisa dirinci masing-masing, ya, terkait dengan tadi kewajiban al-wala wal bara. Demikian juga kewajiban kita menjauhkan dari tolong menolong di dalam kejelekan dan permusuhan. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Dan kita cukupkan pertemuan kita di pagi yang mulia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.